kalau sholat itu seneng sekali. Saking seneng saya itu berharap benar-benar itu kenangan terbaik saya di dunia. Kalau ada yang provokasi, apa gunanya sujud kalau nggak diterima Allah? Itu provokator, itu pasti setan. Minisaril waswasil. Kenapa saya katakan provokator? Berarti Anda janggal atau Anda janggal iskal kalau dalam bahasa Arab dengan sesuatu yang jelas benarnya. Hanya karena kamu minta upah. Itu kriminal kalau dalam dunia. Maksud apa? Misalnya gini, saya beri contoh gampang saja. Peci saya ini warnanya apa? Hitam. Terus saya bilang gini, saya katakan hitam kalau kamu bayar saya 1 juta. Kalau tidak dibayar 1 juta, saya bilang putih. Itu waras apa waras? Apa gila? Gila kan? Kebenaran harus diomongkan kebenaran tanpa presentasi dapat upah atau tidak dapat. Sekarang sujud kepada Allah itu keharusan seorang hamba. Bagi walas pengiran orang urusannya Allah, tapi itu kebenaran. Beberapa bed yang biasa dilantunkan Habib saya itu semuanya hampir dari ulama-ulama top dunia, termasuk dari wali-wali kutub. Tentu min muqaddimihim wa min bainihim adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Yang paling saya senang dari sekian itu adalah siiran ya atau nageman laula kaya zinatal wujudi mato kaisi wala wujudi. Laulaka umpama rano te sira ya Rasulullah, te jenengan ya Rasulullah. Andekan tanpa engkau ya Rasulullah. Matoka mengko ora tau nyaman apa isi. Apa penguripan ingsun. Wala wujudi lan ora wujud ingsun. Nah terusannya yang saya paling senang dari itu adalah wala taron nam dolan ora nyanyi-nyanyi ingsun. Taron itu melantunkan kenikmatan. Wala taron nam tu. Saya tidak akan melantunkan kenikmatan fi sholati dalam sholat ingsun. Jadi saya mohon semua yang hadir di sini setiap sholat atau sujud itu anggap nikmat terbesar. Karena nanti ketika Anda ketemu Allah, status terbaik kenangan jenengan di dunia adalah pernah sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tentu malu termasuk Habib Mustafa kenangannya di Allah terbangan atau sujud. Apa mana sing nyibeng tok atau maca selawat nak rumah. Begitulah saya ini termasuk penghafal Quran karena pondok saya pondok tahfidz. Ojo pernah semaan, beres bedak semaan sekali di kamar juga. Sama-sama selawatan di sini selalu umat yang tidak unggul. Jadi ibadah itu harus sirrah wa alaniyah. Jadi di sini itu alaniyah, nanti di kamar buktikan. Terutama yang pro Habib Mustafa. Jangan-jangan setelah di kamar gak semangat karena ada yang nonton. Jadi buktikan kalau Anda tetap semangat meskipun meskipun resikonya kalau ada nginceng ini agak apa gimana sendiri kok semangat gitu. Tapi ini penting saya utarakan supaya ilmu itu abadi. Sehingga para wali itu kalau sujud itu meminta akhiru adi supaya itu akhir dari perjalanannya. Makanya banyak di antara mereka dituruti Allah mati dalam keadaan sujud atau kabundut dalam keadaan sujud. Yang paling masyhur itu kita dengar adanya Habib siapa? Itu syaratnya itu tadi. Beliau atau semua saja orang siapa saja yang baik harus merasakan wala taron nambuki sholati wala rukuhi wala sujudi. Andaikan tanpa ajaranmu ya Rasulullah, maka saya tidak pernah menikmati ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Saya itu kalau sholat itu senang sekali. Saking senang saya itu berharap benar-benar itu kenangan terbaik saya di dunia ini. Karena nanti setelah kita ketemu Allah, bayangkan misalnya kamu di video, nanti dipertontonkan oleh Allah di depan makhluk, tonton rokokan, terus ditelok-teloknya terbang. Kira-kira kamu maklum nggak? Rebutan jajan pas bintang Habib Syarif. Wah itu kan ya bener barang halal tapi kalau nanti dipertontonkan Allah pas sujud menangis, tapi dicek lagi ternyata dia bojo ayu gagal. Tapi nanti yang kita akan senang sekali adalah ketika kita sujud dan di sujud itu mohon ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka resep dari Rasulullah SAW, sholli ka'annaha sholatul muwaddin. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir Anda. Jadi setiap kali Anda sholat, kamu sujud dan kamu pasti dekat Allah. Kamu tidak usah khawatir, saya di mana-mana kampanye. Kamu tidak usah khawatir ini sujud saya diterima enggak Gus? Enggak penting. Karena diterima apa enggak diterima, pernah ditegur sujud itu sudah luar biasa.
Kalau ada yang provokasi, apa gunanya sujud kalau nggak diterima Allah? Itu provokator, itu pasti setan. Misalnya waswasil. Kenapa saya katakan provokator? Berarti Anda janggal atau Anda janggal iskal kalau dalam bahasa Arab dengan sesuatu yang jelas benarnya. Hanya karena kamu minta upah, itu kriminal kalau dalam dunia. Maksud apa? Misalnya gini, saya ambil contoh gampang saja. Peci saya ini warnanya apa? Hitam. Terus saya bilang gini, saya katakan hitam kalau kamu bayar saya 1 juta. Kalau tidak dibayar 1 juta, saya bilang putih. Itu waras apa waras? Apa gila ya? Gila kan? Kebenaran harus diomongkan kebenaran tanpa presentasi dapat upah atau tidak dapat. Sekarang sujud kepada Allah itu keharusan seorang hamba. Bukti walas pangeran orang urusannya Allah, tapi itu kebenaran. Seperti saya mengatakan 1 tambah 1 2. Buat dapat hadiah dan dapat hadiah akan saya katakan 1 tambah 1 2. Kenapa kita ikhlas dalam mengatakan 1 tambah 1 2, tapi tidak ikhlas mengatakan Allah itu Tuhan? Nunggu kalau digaji dapat surga. Itu dalam logika ikhlas itu masalah besar. Jika nanti orang-orang yang tidak ikhlas itu nanti dipertanyakan gini sama Allah, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Andikan saya tidak bikin surga maupun tidak bikin neraka, jangan-jangan saya ini sudah nggak layak ditaati menurut kalian. Makanya Allah ini mengingatkan kita akan selalu mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Baju yang dipakai Abadi Mustafa putih, tanpa harus ada yang menggaji. Kenapa ketika kita sujud sama Allah kok minta digaji? Kalau tidak mau sujud, ini hamba apa-apaan. Nah ini makanya kita terus latihan ikhlas. Saking ikhlasnya nanti terus nyaman. Setelah itu nyaman. Setelah nyaman itu bisa taronum, bisa nyanyi-nyanyi kecil dalam sholat. Tentu bukan nyanyi beneran, nanti sholatnya batal. Tapi itu betapa orang-orang dulu saking solehnya sampai ngendikan gitu. Laula kaya zinata wujudi matogawa aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Itu favorit saya. Jadi saya mohon sekali nikmati kebenaran ini, karena itu kesejatian kita, itu status kita. Kenangan kita terbaik di dunia adalah bahwa kita di dunia pernah sujud wasjud